apa sih itu sistem peredaran darah? Nah, darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Warna merah ini dapat berubah-ubah, kadang-kadang berwarna merah tua dan kadang-kadang berwarna merah muda, tergantung pada kadar oksigen karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Dalam tubuh manusia mengalir sekitar 6 liter darah. Darah manusia terdiri dari komponen yaitu sel-sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Nah, selanjutnya ada 4 komponen darah, di antaranya yaitu sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, yang ketiga keping darah atau trombosit, dan yang terakhir adalah plasma darah. Nah, pada komponen darah yang akan kita bahas pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel-sel darah. Setiap milimeter darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah dan pada seorang perempuan dewasa kira-kira 4 juta sel darah merah. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin atau Hb merupakan suatu protein yang mengandung senyawa besi hemin. Hemoglobin ini mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Baik, saya Nur Wildani selaku pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai sel darah putih atau yang disebut leukosit. Yang pertama, jumlah leukosit lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit, dan yang kedua, pada laki-laki dan perempuan dewasa, setiap milimeter darahnya hanya terdapat kira-kira 4.500 sampai 10.000 butir. Dan yang ketiga, leukosit mempunyai bentuk bervariasi dan mempunyai ukuran lebih besar dari eritrosit. Yang keempat ada leukosit di mana mempunyai inti bulat dan cekung. Lalu yang terakhir, sel-sel ini dapat bergerak bebas secara amoeboid serta dapat menembus dinding kapiler. Selanjutnya yaitu keping darah atau trombosit. Yang pertama, trombosit berbentuk oval tidak berinti, berukuran kecil, yaitu sekitar 3 sampai 4 mm pangkat 3. Lalu pada umumnya setiap milimeter darah terdapat 150.000 sampai 350.000 trombosit. Trombosit dibentuk dalam sumsum tulang dan mempunyai umur lebih kurang 10 hari. Lalu trombosit mudah pecah dan akan mengeluarkan enzim trombosit atau tromboplastit. Yang terakhir, enzim ini berperan dalam proses pembekuan darah. Adapun plasma darah yaitu senyawa atau zat-zat kimia yang larut dalam cairan darah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sari makanan dan mineral yang terlarut dalam darah, misalnya monosakarida, asam lemak, gliserin, kolesterol, asam amino, dan garam-garam mineral. Yang kedua, enzim, hormon, dan antibodi sebagai zat-zat hasil produksi sel-sel. Yang terakhir, protein yang terlarut dalam darah. Molekul-molekul ini berukuran cukup besar sehingga tidak dapat menembus dinding kapiler. Selanjutnya ada sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah ada dua macam, yaitu sistem peredaran darah terbuka yang terdapat pada hewan vertebrata seperti serangga, moluska. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup pada hewan vertebrata. Sistem peredaran darah terbuka. Pada sistem sirkulasi darah terbuka, darah dan cairan lain tidak selamanya diedarkan melalui pembuluh darah. 2. Pada saat tertentu darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar di dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, pada sistem sirkulasi darah tertutup, darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Yang kedua, jantung memompa darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh dan kembali jantung juga memulai pembuluh. Nah, yang pertama itu pembuluh nadi atau arteri. Di
antaranya yaitu mengalirkan darah yang kaya O2 dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian pembuluh nadi terbesar atau aorta, dan pembuluh nadi terkecil atau arterial atau kapiler. Kemudian yang kedua, pembuluh baling atau vena. Di antaranya mengalirkan darah kotor yang kaya karbon dioksida atau yang biasa disingkat CO2 dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Kemudian mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh baling paru-paru. Yang terakhir, kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Kemudian dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Terakhir terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Nah, selanjutnya yaitu fungsi darah. Adapun beberapa fungsi darah diantaranya yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Yang ketiga, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Yang keempat, mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal. Yang kelima, mengatur dan mengontrol temperatur tubuh. Dan fungsi yang terakhir, mengatur distribusi hormon.